Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 Pionir Muda UIN Jakarta yang beranggotakan Namira Dafani, Vini Rahmawati, Ahmad Fadil, dan Abdul Ibrahim akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu leadership. Baik, saya Namira. Saya akan menjelaskan mengenai leadership yang dimana pada tahun 2020 ini, dunia kerja dan bisnis yang menuju ke arah industri 4.0 tentu amat membutuhkan tenaga kerja yang cakap dalam bidang teknologi. Tetapi, kemampuan memimpin dan gaya kepemimpinan yang cocok agar perusahaan berjalan selaras dengan perkembangan teknologi di era industri 4.0 juga tidak kalah penting. Tren terkini menunjukkan pola bahwa ada peningkatan akan kebutuhan tenaga kerja dengan gaya kepemimpinan tertentu untuk mengisi posisi-posisi manajerial dalam suatu perusahaan. Dalam mengambil sebuah keputusan, seorang pemimpin haruslah dapat mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan dan permasalahan. Karena ketika masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh bawahan, maka atasanlah yang akan berperan dalam mengatasinya. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin akan memiliki dampak yang luas dan signifikan. Jika keputusan pemimpin berkesan asal-asalan dan plit-pan, sulit bagi bawahan untuk mengikuti dan percaya kepadanya di masa depan. Oleh karena itu, seorang pemimpin haruslah memikirkan baik-baik setiap keputusan yang diambil dan memiliki keteguhan untuk mempertahankannya. Agar dapat mengambil keputusan yang tepat, seorang pemimpin sebaiknya mengikut sertakan bawahannya, terutama mereka yang terkena dampak dari keputusannya, sebelum membuat keputusan agar hasilnya akan berguna dan diterima semua orang. Baik, saya akan menjelaskan 3 sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ialah komunikator yang baik. Kemampuan komunikasi merupakan hal dasar yang harus dimiliki semua orang dalam dunia kerja dan profesional. Sebagai seorang pemimpin, kamu tentu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar dapat mengelola tim dan bawahanmu dengan efektif dan efisien. Kata-kata memiliki kekuatan untuk memotivasi seseorang dan membuat mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan demikian, kamu dapat menggunakannya untuk mendapatkan hasil yang fantastis. Jika kamu bekerja di perusahaan multinasional atau internasional, kamu tentu membutuhkan kemampuan berbahasa asing yang fasih agar dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, percaya diri. Sebagai seorang pemimpin, kamu harus cukup percaya diri agar orang lain mau mengikuti perintahmu. Jika kamu saja tidak percaya akan keputusanmu dan kualitasmu, maka bawahanmu tidak akan pernah mengikutimu. Tetapi jangan sampai kepercayaan dirimu berlebihan dan mengaburkan kemampuan penilaian menjadi subjektif. Lalu, kreativitas dan inovasi. Steve Jobs pernah berkata bahwa inovasi membedakan antara pengikut dan pemimpin. Agar dapat bertahan di dunia yang semakin cepat bergerak ini, kita membutuhkan inovasi dan kreativitas yang relevan dengan masa kini. Dengan demikian, perusahaanmu akan lebih menonjol dibandingkan yang lain dan memiliki competitive advantage yang cukup signifikan. Tentu untuk membangun sebuah kepemimpinan yang baik, maka dibutuhkanlah rasa sebuah kepercayaan. Untuk membangun sebuah kepercayaan tersebut dipenuhi dengan langkah competition ataupun dengan diisi kompetisi. Kemudian dengan iwan ataupun dengan intimacy yang artinya adalah ada hasrat yang kuat untuk melakukan sebuah kepemimpinan. Dan yang ketiga yaitu adalah itu yang berarti integrity. Dengan berarti integrasi yaitu menyatukan semua pendapat-pendapat berbeda pada halayak umumnya. Sehingga untuk membuat 3 sifat utama tersebut, kita harus menghilangkan yaitu self-integritas atau disebut dengan kepentingan pribadi. Maka dengan menghilangkannya self-integritas ataupun kepentingan pribadi, terbentuklah rasa keinginan untuk membentuk sebuah kepercayaan terhadap kepemimpinan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Assalamualaikum.